Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube gue. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Dadah! Ini adalah rokok ya. Bagi para pecinta nikotin pasti sudah tidak asing, dan yang tidak pecinta nikotin pun tahu ini apa ya. Rokok ini memang sudah lama menjadi pertentangan, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kali ini saya hanya membahas tentang bagaimana rokok terhadap COVID-19. Rokok sendiri sebenarnya adalah nikotin ya, dan sudah ada dari zaman lama. Dari zaman Indian lama pun sudah menggunakan rokok sebagai untuk bersosialisasi katanya. Tapi apakah demikian saat ini ya? Rokok merupakan salah satu yang ditentang bagi pencinta paru-paru ya. Jadi dalam artian bagi pendukung perokok, yang pro merokok pasti mengatakan bahwa rokok itu nikmat. Tapi bagi yang anti rokok maka akan mengatakan berbahaya gitu. Dan di setiap bungkus rokok kalau kalian baca pasti ada peringatan, merokok dapat merenggut kebahagiaan saya satu persatu. Layanan berhenti merokok. Jadi rokok sekarang sudah ada, rokok saat ini ada peringatannya selalu. Nah, bagaimana dengan COVID-19? Banyak yang mengatakan bahwa dengan hidup sehat gitu ya, kita bisa mencegah terkena COVID-19, mencegah keparahan dari COVID-19. Lalu banyak juga nih anak-anak gym yang mengatakan bahwa gue nge-gym kok tetap aja kena COVID-19. Atau ada salah satu YouTuber ataupun salah satu artis kita yang hobinya olahraga, hidup sehat, tapi tetap aja terkena badai sitokin. Tetap saja COVID-nya bertambah parah. Orang lupa bahwa ya betul, beliau hidup sehat, beliau makan sehat, tapi melupakan beliau perokok berat. Ya, ini yang sering sekali dilupakan bahwa ada faktor risiko lain yang harus diperhatikan. Dan memang rokok, hubungan nikotin dengan COVID-19 saat ini masih sedang banyak diteliti. Namun beberapa jurnal sudah mengeluarkan bahwa rokok ini dapat memperberat gejala dari COVID-19. Itu pertama. Jadi apabila orang merokok dibandingkan dengan orang yang tidak merokok, maka dikatakan gejala si perokok akan jauh lebih berat. Tapi ingat, itu adalah salah satu faktor risiko. Masih banyak faktor risiko lainnya pastinya. Tapi salah satu faktor risiko merokok itu dapat menyebabkan COVID-19 jauh lebih berat. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa rokok itu dapat menyebabkan kejadian long COVID pada pasien-pasien COVID-19. Nah, itu memang beberapa penelitian mengatakan bahwa orang dengan merokok maka kejadian long COVID-nya akan lebih mudah terjadi. Long COVID syndrome, jadi COVID yang memanjang, gejala COVID yang memanjang itu sering kali terjadi pada perokok. Ada juga beberapa penelitian mengatakan bahwa pada orang-orang perokok maka kesembuhan COVID-nya juga jauh lebih buruk dibandingkan dengan orang-orang yang tidak merokok. Bahkan beberapa pasien yang dilakukan swab ulangan itu lebih cepat terjadinya serokonversi menjadi negatif pada pasien-pasien bukan perokok dibandingkan dengan pasien-pasien yang merokok. Entah apa penyebabnya ya masih diteliti sampai sekarang. Tapi beberapa mengatakan bahwa rokok ini menyebabkan kerusakan pada sel paru-paru sehingga terjadi tingkat penyembuhan COVID yang jauh lebih lama dan munculnya gejala COVID yang jauh lebih berat. Selain COVID memang banyak juga penyakit-penyakit lain yang bisa muncul dengan rokok ya. Salah satunya adalah penyakit jantung koroner pastinya ya. Kemudian penyakit paru-paru kronis ya. Jadi banyak penyakit yang bisa ditimbulkan dari rokok. Dan penyakit-penyakit itu juga menjadi salah satu komorbid nantinya. Penyakit komorbid yang sering berbarengan dengan COVID dan biasanya akan jauh lebih buruk pada saat orang tersebut terkena COVID dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai penyakit komorbid seperti jantung koroner ataupun penyakit paru kronis. Jadi rokok ini memang banyak
menjadi pro dan kontra sampai saat ini. Namun yang paling diingat bahwa penelitian mengatakan bahwa pada saat orang merokok itu akan lebih sering terjadi COVID berat ataupun angka kesembuhan COVID menjadi lebih rendah pada perokok dibandingkan dengan yang bukan perokok. Saat ini ada juga yang rokok elektrik. Kebetulan gue nggak bawa contohnya. Ya, tapi semua pasti tahu bahwa ada namanya vape. Hampir sama, bahannya hampir sama karena dia juga mengandung nikotin dan sebagainya. Sehingga angka kejadiannya juga akan mirip. Jadi angka kesembuhan, angka terjadinya long COVID, dan angka beratnya penyakit itu juga sama. Nah, karena itu WHO sering sekali menyarankan bahwa ayo berhenti merokok dan mengganti dengan terapi berhenti nikotin seperti kukonin karet atau bahkan ada nikotin patch ya. Bagi yang sudah kecanduan mungkin bisa melakukan hal tersebut. Oke guys, jadi itu review gua kali ini ya tentang rokok. Pesan gue sebenarnya cuma satu, stop merokok. Ya, karena buat gue pribadi adalah rokok ini banyak kerugiannya dibanding dengan keuntungannya. Oke, demikian review gue kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Sampai jumpa di review-review gue selanjutnya dan salam sehat.